Pak, abdi teh nguping di sini ada pembangunan masjid ya? Mohon. Pembangunan masjid. Perasaan abdi kasih sarpras, Pak. Belum pernah menganggarkan pembangunan masjid menanti mana kan duit. Alhamdulillah. Ini lucu ya, Bekasi. Jadi berangkat dari kegiatan keagamaan. Mungkin pencetusnya adalah kepala sekolah sebelum saya. Itu mungkin pada zaman Pak Nandang atau Pak Osad sebelum saya masuk ke sini. Mungkin orang tua melihat bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan ibadah, terutama salat zuhur, itu banyak orang tua yang mengetahui anaknya kepanasan. Dan memang tidak ada Dan tidak tertampung masjidnya, tidak tertampung. Siswa banyak ya. Karena jumlah siswa banyak. Itu sekitar kurang lebih 850 orang siswa. Dengan kapasitas itu mungkin tidak tertampung oleh masjid yang ada. Nah, mungkin dalam obrolan mereka timbullah pembicaraan antara orang tua yang di sesepuhan di komite. Ya, sesepuhan di komite. Nah, pada saat itu mungkin ngobrol tercetuslah ingin menambah fasilitas ibadah. Fasilitas ibadah. Sedangkan yang saya tahu sekarang di SMP Negeri 1 Cibadak itu tidak ada lahan terbuka yang cukup untuk membangun visi. Tidak cukup untuk sekolah ini mau udah habis lahan. Otomatis barangkali walaupun misalkan mau di atas gitu. Ya alhamdulillah sejak saya datang itu sebenarnya sudah sepotong berjalan. Dan satu kelas apa tuh? 9I itu sudah didak oleh orang tua. Bahkan tangganya juga sebelumnya tangga sudah ada, udah tersusun. Jadi jalan masuk dari sana sudah terbuka tangga lebar. Nah, mungkin pada saat zaman Covid berhentilah itu. Nggak ada kegiatan itu. Tapi kemudian manakala saya masuk di sini, alhamdulillah kan Covid sudah terbebas. Kemudian ya mungkin tingkat ekonominya sudah dipandang oleh komite sudah berjalan normal lagi. Maka ngobrol lagi lah antara orang tua dan komite. Jadi mereka kami hanya apa ya? Sebagai kepala sekolah harus mengetahui, di situ aja harus mengetahui. Nah, dari situ muncullah angka-angka anggaran manakala rapat. Itu tercermin segitu karena memang biaya. Kalau saya hitung berdasarkan konsultasi dengan konsultan, ini anggarannya bisa mencapai sekitar 600-an lebih karena harus membangun struktur dulu dari bawah gitu. Dari bawahnya dulu gitu. Sehingga prosesnya berjalan. Nah, keluarlah angka itu, tibalah kepada yang saya komunikasikan dengan komite. Mereka mengajukan anggaran ke masyarakat. Jadi yang ngitung anggaran awal komite bersama konsultan yang mereka punya di perencanaan. Cuma Bapaknya sempat naroskeun datang ke konsultannya siapa? Ada konsultan pembangunan yang saya miliki katanya. Dari komite. Karena memang konsultannya juga anaknya Pak siapa namanya? Pak Cep Pagilang, anaknya Pak Cep, karena kebetulan dia konsultan. Ya. Nah, dari muncul angka itu, tibalah sok berapa yang mau nyumbang gitu. Kalau ditanya begitu, memang kalau di masjid kan biasanya dilelang, di masjid di kampung gitu. Nah keluarga anu sakitu gitu. Nah, ditawarkan berapa yang mau nyumbang. Nah itu mereka malah Pak ngarah adil cenah kupingan dia cek dongeng komite ngarah adil saya kumaha lamun 1 juta gitu. Hanya awas ya cek komite teh saya komite tidak menentukan harus 1 juta loh, sebab tahu kemampuan ekonomi bapak dan ibu bervariasi. Ada yang mungkin hanya jadi buruh. Nah, kembali kenapa gitu? Nah, tercerluslah angka seperti itu. Ya, jadi sebetulnya tidak ada penentuan angka. Justru angka ini diinginkan oleh orang tua sendiri, orang tua susu. Iya, mereka yang menentukan itu.
pada pelaksanaannya Pak Kasih itu berdasarkan data yang dimiliki oleh komite dan saya meriksa di pembukuannya, ternyata paling-paling hanya sekitar 30-40% yang masuk dari jumlah siswa. Dari jumlah siswa yang waktu itu sepakat untuk iuran. Alhamdulillah di keluarga orang tua kita itu banyak yang peduli sebenarnya. Bahkan ada Pak Dani itu, Pak Deni itu sekarang mohon maaf dia udah almarhum. Dia malah langsung mengisi ke toko bangunan, Pak saya sudah deposit 20 juta. Oh lah. Langsung itu Mam. Padahal 1 juta tuh. Iya, bukan 1 juta, 20 juta. Ada lagi Pak Haji, Pak saya sudah beli besi 50 batang. Ke tokonya langsung, ke toko yang ada di Nah setelah uangnya kemudian kita gunakan dikumpul-kumpul dengan itu, kami teruskan pembangunannya. Siapa yang melaksanakan pembangunan itu adalah konsultan yang sudah dimiliki oleh komite. Nah bahkan setelah habis yang pada nih ya, dia mah tidak putus di situ, datang lagi ke sini, Pak saya sudah nyimpen semen 200 hak. Di samping uang sudah kita gunakan. Pak sudah 200 sak, itu tinggal gunakan untuk nyecor kabelah diuna. Alhamdulillah kan, ya istilahnya banyak orang tua yang peduli. Ya. Jadi tidak sejumlah angka itu, mereka banyak yang menentukan sendiri angkanya. Itu yang uang diterima ke bapak? Ke toko. Enggak, kalau yang uang di orang tua 1 jutaan. Nah, itu diterima oleh panitia yang dibentuk oleh komite. Oh, komite. Tidak ke sekolah. Sekolah tidak bercampur tangan. Tetapi mereka sudah membuat surat kuasa ya, surat kuasa untuk memungut itu, untuk mengadministrasi. Dan Ya, itu ke komite. Dan itu setiap akhir bulan melaporkan ke komite, ini ada uang segini mau diapakan, ada uang segini mau diapakan. Nah sampai sekarang alhamdulillah dalam perjalanan saya 2 tahun bertugas di sini tidak pernah ada orang tua yang datang ke kantor saya mengeluhkan itu, atau misalkan ke komite nggak ya, ada. Keberatan Karena memang kesangem bayar 1 juta atau apa. Karena memang tidak diwajibkan gitu. Tidak diwajibkan. Mereka itu mau bayar mau tidak itu adalah amanah. Yang tidak bayar kami berikan layanan yang sama. Ya. Tidak pernah dibeda-bedakan. Oh, rapot lah ditahan. Apalagi sampai nahan rapot itu kan nggak ada hubungannya gitu. Nggak ada hubungannya, kedinasan kami bukan itu gitu. Iya. Sehingga dapat berjalan. Alhamdulillah tahun sekarang juga mereka yang menyumbang lagi. Ada dapat uang 20 juta kami pasang. Sekarang ini sedang ada pekerja itu dari konsultan yang melaksanakan. Dan itu tetap berjalan. Fungsi kami selaku pimpinan bersama dengan Wakasek Sanplas, ini Wakasek Sanplas. Kita hanya mengawasi amanah kalau teh nepi teu ngawujud teu. Jadi uangnya berapa dipakai ayeuna balanya naon heula, pembangunannya badai belah mana heula, sebetulnya sekolah tidak hasilnya mereka punya administrasi sendiri. Mana kamari saya balanya ya salah berarti sekolah. Faktur-fakturan segala macam sejak administrasi keuangannya itu konsultan yang mereka yang pelaksana dan bertanggung jawabnya ke komite. Bertanggung jawab ke orang tua siswa. Nah, manakala setiap kali ada rapat ya kami itu kami beberkan ke komite laporannya ke mereka. Oh, komite lapor ke orang tua, tidak ke sekolah, malah sekolah kan tidak sangkut paut. Betul. Maka mereka melaporkan ke komite ke orang tua pada saat rapat komite. Jadi jika Pak, jika laporan khas masjid nah itulah. Nah itu. Jadi saya bilang ini masyarakat Cibadak alhamdulillah mereka peduli ya untuk meningkatkan fasilitas di lembaga pendidikan yang mereka miliki. Tapi andaikan ada beberapa orang tua siswa yang ingin menyampaikan protes, tidak sepakat, keberatan, atau boleh nggak sih betul? Boleh, kami terbuka, kantor terbuka gitu. Da ayeuna tombol ning protes.
nun mayar nah dengan 30-40%, berarti sisanya tuh bayar ya. Iya. Artinya kalau misalkan sekolah membeda-bedakan perlakuan terhadap yang tidak ikut nyumbang, kuduna aya 60% siswa bermasalah di sekolah ini dari 800 sekian siswa gitu. Dari 851 siswa 60%-nya bermasalah. Rapotnya lah ditahan atau tidak boleh ikut ujian atau aon lah misalkan kan gitunya. Seharusnya seperti itu dong kalau memang ada pembeda-bedaan. Jadi karena memang sifatnya sukarela sumbangan. Jadi kami tidak pernah mengaitkan dengan kedinasan kami. Kami berjalan normal saja. Ini adalah murid kami yang sudah dibiayai oleh bos, kita layani. Tidak dibeda-bedakan. Pembangunan kayaknya masih masih banyak. Masih berjalan karena memang dalam perhitungan kemarin itu terakhir konsultan menghitung butuh sekitar 286 juta lagi untuk adegan langsung gitu. Langsung sampai bisa digunakan gitu. Kemarin dengar dibicarakan lagi dengan orang tua. Alhamdulillah mereka katanya siap menyumbang lagi dengan angka yang kemampuan mereka gitu. Tidak ditentukan sama sekali. Nah justru sekarang menurut Abdi banyak pribadi dibanding kita mempermasalahkan iuran atau apanya, mending miluan iuran. Mending miluan nyumbang. Pugu-pugu pahala saya dapat pakai nama sahada saya dapat gitu dapat kerjaan diskotik atau terima kasih pemilu abis gaduh asis gitu ya. Saya sumbangkan lah gitu. Apalagi saya orang Cibadak gitu. Ya kalau orang Cibadak mah minimal anak incu abdi aya di dia kalau gitu aya di dia gitu saya. Tapi karena saya hanya ada gaji gitu ya, dan saya juga butuh untuk biaya. Betul. Ya semampu saya gitu untuk bantu. Tapi yang jelas bagi kami selaku pimpinan yang memegang sekolah ini, saya wajib mengawal, memeriksa untuk terwujudnya amanah orang tua yang dititipkan ke kami. Itu saja fungsinya. Dan kami tidak pernah meminta imbalan apa-apa karena dengan nambah fasilitas saja bagi kami sudah menguntungkan. Mungkin dapat nilai plus dari Bekasi Sunplus deh. Teu mere gitu. Teu mere bangunan aya gitu. Dengan bangunan sekokoh ini gitu kan. Iya betul. Gitu. Ya siapa kalau begitu mah alhamdulillah tuh lebih jelas sekarang. Pilih nanti ada masyarakat yang membutuhkan informasi. Eta bisa ngebangun gitu. Kumaha kayak lamun anak saya yang sekolah di dinya kudu milu mayar deh. Kan gitu Pak, ketakutan orang tua mungkin seperti itu ya. Tapi kalau sudah selesai kayaknya enggak bakalan. Ya kalau sudah selesai keur naon deui tinggal menikmati. Ini karena prosesnya lama itu karena nya bebenanganna 15 juta belikan kana ieu tapalkeun. 10 juta belikan kana tapalkeun. Itu yang saya amati komite itu melaksanakannya seperti itu. Jadi tuna karayap lah. Ya mata ayeuna masuk bantuan. Lain kalau mempertanyakan itu ini bantuan. Aya mah boleh sa peser 2 peser namanya. Nah gitu. Alhamdulillah bersyukur sekali. Betul. Kami dapat bantuan. Dan ya itu tadi penekanannya juga orang tua siswa yang anaknya mau insya Allah masuk sekolah sini gitu. Ulah sieun nanti jadi ditagih atau apa misalkan ini belum selesai bangunan cenah ge jadi kudu wajib mayar bangunan uang enggak begitu ya Pak ya? Jangan takut karena kami tidak mewajibkan itu. Boga we monggo niat nyumbang untuk boga mangga kita layani sesuai dengan fungsi kami. Namun orang memang berpikir sebagai seorang muslim, anak urang can asup ge ya ini nama bantuannya heula. Saha nu make nama syukur-syukur kabagian anak urang dia pahala mah meureun ngalir Pak. Insyaallah gitu nya Pak gitu. Alhamdulillah. Siapa Pak hatur nuhun. Sami nuhun. Aduh nuhun atas dilongok Pak kasih ya Allah. Ya sami-sami Pak. Disuguhan naon di. Cekap hatur nuhun. Ya hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Ya.